Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Inspirasi firman Tuhan kali ini datang dari Mazmur 31 ayat 24. Mazmur 31 ayat 24 berkata, "Kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung." Saudara, ketika kapal Titanic dibangun pada tahun 1912, semua orang berdecak kagum atas mahakarya arsitektur kapal yang begitu indah, megah dan gagah luar biasa. Mereka berkata, dengan kapal Titanic kita bisa berkeliling di seluruh dunia menikmati samudra raya yang begitu indah. Karena begitu hebatnya kapal itu, sampai-sampai seorang kelasi geladak kapal Titanic pernah berkata, Allah sendiri tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Dan perkataan kelasi kapal itu diaminkan oleh mereka yang turut andil dalam pembangunan kapal tersebut. Bahkan orang-orang yang hendak naik kapal Titanic mengaminkan hal itu. Semua ingin menunjukkan betapa hebatnya kapal Titanic. Namun saudara, tahukah Anda bahwa Allah tidak bisa diolok-olok semacam itu? Dalam pelayarannya, kapal Titanic kemudian menabrak gunung es dan mengalami kebocoran hebat. Melihat hal itu, sang kapten kapal memerintahkan penumpang untuk meninggalkan kapal dan menaiki skoci yang sudah disiapkan oleh kru kapal. Tetapi banyak penumpang yang menolak hal itu. Mengapa? Karena mereka tidak percaya bahwa kapal Titanic dapat bocor dan tenggelam. Akibatnya, tragis sekali saudaraku, sebanyak 1.502 orang, pria, wanita, tua, bahkan anak-anak meninggal dengan mengenaskan. Apa yang terjadi terhadap kapal Titanic itu merupakan bentuk kesombongan manusia atas Sang Maha Pencipta. Dengan kecanggihan teknologi, dengan kemampuan dan kehebatan imajinasi manusia mencoba menciptakan hal-hal yang luar biasa dan hebat. Tanpa disadari bahwa semua itu diizinkan oleh Allah agar manusia dapat menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa, justru manusia menjadi sombong dan membanggakan dirinya. Alkitab berkata, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan. Hal itu terbukti di dalam peristiwa kapal Titanic yang tenggelam tersebut. Saudaraku, dalam hidup ini, tanpa kita sadari, kita seringkali juga menjadi orang-orang yang sombong dalam hidup ini. Ketika kita mulai mengandalkan diri sendiri, mencari cara dengan kehendak sendiri, kemauan sendiri, tidakkah itu juga merupakan salah satu bentuk kesombongan? Atau kita mulai menganggap bahwa apa yang kita miliki, kesuksesan-kesuksesan yang kita raih, itu karena kemampuan dan kehebatan kita. Karena itu kita mulai menyombongkan diri dan menganggap sepi kasih dan karunia Allah di dalam hidup ini. Saudara, mari kita berhati-hati di dalam menjalani hidup ini agar tidak terjebak kepada kesombongan dan tinggi hati yang karena hal itu dapat menyebabkan diri kita direndahkan oleh Allah.
Lewat inspirasi firman Tuhan kali ini, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa sadar bahwa hidup yang kita miliki adalah kasih dan kemurahan Allah. Berkat-berkat yang kita nikmati, kemampuan-kemampuan, kesuksesan-kesuksesan, semua karena campur tangan Allah dalam hidup kita. Atas hal itu semua, mari kita bersyukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami berada saat ini. Terima kasih. Ajar kami untuk menyadari bahwa semua hal yang terjadi karena anugerah-Mu, dan karena hal itu biarlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.